Assalamualaikum, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Seputar iNews Sulsel kembali hadir menyapa Anda. Beragam informasi kami siapkan untuk menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Sebuah rumah panggung ambruk usai calon pengantin ijab kabul. Pria terekam CCTV melakukan aksi pembobolan di sebuah counter handphone. Hakim unjuk rasa menuntut kesejahteraan dan perlindungan. Ya pemirsa, selain cuplikan informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Ya pemirsa, diduga kelebihan beban, sebuah rumah panggung yang dijadikan sebagai tempat pesta perkawinan di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, ambruk setelah prosesi ijab kabul. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kejadian ini sontak membuat para tamu panik ketakutan. Allahu Akbar. Dari rekaman video amatir terlihat kepanikan sejumlah tamu yang menghadiri pesta perkawinan saat sebuah rumah panggung yang dijadikan tempat acara tiba-tiba ambruk di Dusun Lalang Tedong, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Bahkan ambruknya rumah panggung tersebut juga sempat terdengar suara tangisan anak-anak yang diduga terjepit di sudut kayu yang ambruk. Momen ini terjadi setelah prosesi ijab kabul telah selesai dan para tamu yang berada di dalam rumah panggung kemudian berdiri untuk menyantap makanan yang dihidangkan di atas meja. Diduga kejadian ini terjadi karena disebabkan banyaknya tamu yang hadir, sehingga tidak dapat menampung ruangan tamu rumah panggung hingga ambruk. Selain melebihi muatan, faktor ambruknya rumah panggung ini juga disebabkan akibat kayu penyangga rumah ini telah lapuk dimakan usia, sehingga rumah panggung tersebut tidak dapat menahan beban di saat para tamu naik ke atas rumah. Diketahui rumah panggung ini milik pasangan lansia bernama Daeng Manta berusia 70 tahun dan Haira 60 tahun, serta dihuni sekitar 7 orang anak dan cucu, serta tidak pernah direnovasi sejak 50 tahun ditempati, lantaran terkendala biaya pembangunan, karena pendapatan hasil bekerja di Empang tidak mencukupi. Paski berdiri semua ambil makan di meja. Terus? Ya, Tiba-tiba ambruk ya? Tiba-tiba. Pada saat itu sudah selesai ijab kabul atau Iya, gimana? selesai. Sudah selesai, Mi. Oh, memang mereka mau lihat detik-detik itu ya ijab kabul. Iya, malu lah kalau pengantin itu, apalagi kalau di desa-desa, apalagi kan kalau pengantin dari luar. Intinya kan begitu. Iya. Jelas pada itu tamu-tamu jelas pengen sekali mau lihat semua ya, sehingga mereka memaksa naik ya. Memaksa naik. Tidak diperhatikan ini anunya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 3 orang mengalami luka ringan termasuk anak-anak. Sementara acara perkawinan tetap berlangsung aman. Meski rumah panggung tersebut telah diperbaiki, namun masih terlihat rawan terjadinya ambruk susulan. Mereka berharap ada bantuan dari pemerintah setempat. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang pria terekam CCTV melakukan aksi pembobolan di sebuah konter handphone dengan menjebol plafon di lantai 2 toko di Jalan Rapocini, Kota Makassar. Pelaku menggunakan kain untuk menutupi wajahnya, lalu mengambil 7 unit handphone serta uang tunai di brankas senilai 29 juta rupiah. Inilah rekaman video CCTV saat seorang pria melakukan aksi pencurian di salah satu konter penjualan handphone di Jalan Rapocini, Kota Makassar. Pelaku terlihat menutupi wajahnya dengan sebuah baju dari lantai 2 konter, kemudian turun ke lantai 1. Setelah itu pelaku lalu menuju ke receiver CCTV dan melakukan pengerusakan sebelum melakukan aksi pencurian. Pasca kejadian ini, pihak Polrestabes Makassar bersama Polsek Rapocini telah menerima laporan dari korban. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mendapati sebuah plafon di lantai 2 telah jebol oleh pelaku dan berhasil masuk ke dalam konter HP.
Menurut salah seorang karyawan, Zul mengatakan, selain mengambil 7 unit handphone, pelaku juga merusak brankas dan berhasil mengambil uang tunai senilai 29 juta rupiah lalu kabur. 29 juta ya? Itu apa yang hilang? Stok sama uang. Apa stok HP? Iya, stok HP. Kurang lebih berapa? Stok HP ada 7. Sementara itu, menurut Kapolsek Rapocini AKP Mustari menyebutkan, pelaku telah teridentifikasi dan kini telah ditetapkan masuk sebagai daftar pencarian orang. Pihak kepolisian yang telah mengidentifikasi pelaku masih melakukan pengejaran terhadap pria yang telah dikantongi identitasnya ini. Setelah sudah turun dari lewat pelapor, mengambil 7 unit HP, selanjutnya sampai sekarang kami sudah identifikasi bahwa yang bersangkutan berinisial H dan sudah kami nyatakan DPO. Dari Makassar, Yol Yasvin, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 oknum aparatur sipil negara yang viral berpose mendukung pasangan calon gubernur terbukti melanggar netralitas ASN pada pemilihan serentak tahun 2024. Tim Sentra Gakumdu menyepakati untuk meneruskan laporan ini ke tahap sidik SPKT Polda Sulsel. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Bawaslu Sulsel Abdul Malik terkait 3 oknum aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbukti melanggar netralitas ASN pada pemilihan serentak tahun 2024. Terkait laporan ASN yang kemarin dengan 3 oknum ASN yang sempat viral dan berpose yang dianggap sebagai dugaan pelanggaran netralitas ASN, itu sudah ditindaklanjuti dengan menunjukkan ke BKN melalui akun sendiri. Itu terbukti melanggar atau seperti apa, Pak? Berdasarkan bukti yang didapatkan, buat dugaan bahwa 3 oknum ASN ini juga melanggar netralitas ASN dan tindaklanjutnya sudah diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara melalui akun sendiri. Kalau untuk pidananya bagaimana? Kalau untuk laporan pidana kemarin sudah disepakati dalam rapat pleno Bawaslu beserta dengan Sentra Gakumdu dengan dari unsur kepolisian dan unsur kejaksaan disepakati untuk dinaikkan ke tahap sidik. Jadi hari ini sementara proses di SPKT Polda Sulsel. Oh, berarti sudah dilaporkan ke Polda. Pelanggaran yang diduga terjadi berhubungan dengan pelanggaran yang menyangkut perbuatan yang dapat merusak proses pemilihan umum yang jujur dan adil. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudiawan Wibisono melakukan kunjungan ke kantor Bawaslu Sulawesi Selatan, di mana Kapolda ingin memastikan Bawaslu Sulsel bekerja sesuai tugas pokoknya dalam menegakkan hukum Pilkada serentak 2024. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudiawan Wibisono mengunjungi kantor Bawaslu Sulawesi Selatan Jalan APP Tarani Senin siang. Kapolda diterima oleh Ketua dan anggota Bawaslu Sulawesi Selatan. Kapolda Irjen Pol Yudiawan Wibisono mengatakan ingin memastikan Bawaslu Sulawesi Selatan bekerja sesuai dengan tugas pokoknya dalam penegakan hukum Pilkada serentak 2024. Saya ke Bawaslu dengan Ibu Ketua ini adalah memastikan bahwa Bawaslu bekerja sesuai dengan tupoksinya, termasuk juga dengan anggota kami yang sedang melakukan tugas pengawalan dengan Ibu Ketua dengan seluruh jajaran personil Bawaslu. Bahwa di sini kan ada Gakumdu juga, di mana Gakumdu adalah pelaksanaan tugas penegakan hukum di bidang tindak pidana pemilu. Saya yakin kita masyarakat Sulawesi Selatan dewasa. Jadi jangan melakukan hal-hal yang melanggar tindak pidana, karena semuanya adalah kita semua untuk kebaikan dan keberkahan dari masyarakat atau provinsi Sulawesi Selatan. Kapolda juga menegaskan tentang netralitas anggota Polri. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon wali kota Makassar nomor urut 3 Indira Yusuf Ismail mengunjungi Pasar Bacan untuk berbelanja dan menyapa para pedagang. Indira juga ingin memastikan harga kebutuhan bahan pokok tetap pada kisaran harga normal.
Di kota Makassar, bersama Indira Yusuf Ismail, kita teruskan kebaikan. Kota Makassar, kota yang subur, bersama kita berbagi kasih dan nur. Setiap langkah membawa harapan, satu tekad membangun masa depan. Teruskan kebaikan bersama. Calon Wali Kota Makassar Indira Yusuf Ismail mengunjungi Pasar Bacan untuk berbelanja kebutuhan dapurnya. Selain memenuhi tugasnya sebagai IRT, pada kesempatan itu Indira juga ingin memastikan harga kebutuhan bahan pokok tetap pada kisaran harga normal. Indira yang dikenal sebagai pelanggan setiap Pasar Bacan, menerima dukungan penuh dari para pedagang yang berharap agar ia dapat melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah ditanamkan oleh Wali Kota Makassar, Dani Pomanto. Banyak pedagang merasa senang dengan pencalonan Indira karena mereka percaya bahwa ia akan lebih memahami kondisi pasar tradisional dan bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Seorang pedagang daging sapi di Pasar Bacan mengungkapkan kepercayaannya kepada Indira sebagai pelanjut estafet kepemimpinan Kota Makassar. Selama kunjungannya, Indira juga memborong berbagai komoditas segar seperti sayuran, daging, dan ikan. Ia menilai Pasar Bacan sebagai tempat yang istimewa berkat kualitas premium dari komoditas yang dijual. Ini Pasar Bacan ini salah satu pasar yang belanja. Jadi bukan bisa pertama kali. Pasarku ini. Belanja sini. Ibu belanja apa di sini, Bu? Macam-macam, mau sayur, ikan, udang, apa saja yang ada lihat pas lagi segar-segar. Terkait harga-harganya, Bu? Harga-harganya menurut saya lumayan karena di sini lebih teratur, lebih segar. Kalau misalnya di seafoodnya, udangnya, sedikit. Ini nih, Pak Indra. Pasar lain, tetapi yang terbaik. kualitasnya di sini. Lepasnya terbaik. Teruskan kebaikan bersama tangan yang terulur, bersama hati yang tulus. Kunjungan Indira ke Pasar Bacan juga menjadi momentum penting untuk mendengar langsung suara dan harapan para pedagang, sekaligus menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pasar tradisional yang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah berusia 7 tahun diterkam anjing hingga terluka parah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Hendak mengambil bola yang keluar dari pekarangan rumah, seorang bocah berusia 7 tahun diterkam anjing hingga terluka parah. Aparat kepolisian yang mengetahui adanya kejadian ini langsung menjenguk korban, sementara sang anjing tewas dibunuh warga. Ini orang tua apa? Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Dr. Muhammad Ngajib SIKMH bersama jajarannya menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan mengunjungi seorang anak berusia 7 tahun yang menjadi korban gigitan anjing. Bocah atas nama Anaila Maharani 7 tahun ini merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri Juanda dan Sanipa, warga BTP Blok Aceh nomor 3, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Korban mengalami luka serius di bagian kepala akibat serangan anjing yang melompat keluar dari pagar rumah pemilik saat anak tersebut tengah bermain bola bersama temannya. Menurut keterangan ibu korban Sanipa, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 30 September ketika sang anak baru pulang dari mengaji dan mampir bermain bola di rumah temannya. Saat bola keluar dari halaman, anaknya berlari untuk mengambil bola di jalan. Namun, tiba-tiba anjing dari dalam pagar melompat dan menyerang anaknya.
Kalau jahitannya Pak ada cuma ada empat yang tapi ditutup. ya banyak Empat yang luka. ditutup. Tapi Banyak katanya luka. dokter nggak bisa ditutup semua. Ya, karena rabiesnya yang ditakutkan. Untuk kondisi korban sendiri saat ini Bu, keluhan apa saja yang dialami? Trauma anakku. Susah tidur kalau malam. Dia sekarang demam. Oh, masih demam ya Bu? Iya. Diketahui pasca kejadian ini korban mengalami trauma akibat insiden tersebut dan saat ini masih dalam pemulihan rawat jalan. Pihak kepolisian juga memastikan bahwa kasus ini akan ditindaklanjuti agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Gerakan cuti bersama hakim dalam rangka menuntut kesejahteraan dan perlindungan profesi hakim juga dilakukan di Makassar. Dalam aksinya, 48 hakim juga membagikan bunga kepada pengendara jalan. Sementara persidangan di Pengadilan Negeri Makassar ditunda hingga pekan depan. Sebanyak 48 hakim yang terdiri dari hakim karir, ad hoc, tipikor, dan PHI juga melaksanakan aksi gerakan cuti bersama secara serentak di Indonesia mulai hari ini hingga 11 Oktober 2024 mendatang. Aksi ini digelar di halaman Pengadilan Negeri Makassar, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Ujung Pandang. Dalam tuntutannya, hakim meminta pemerintah melakukan pemenuhan hak hakim atas kesejahteraan, memberikan pemenuhan hak dan fasilitas yang layak, utamanya perumahan, transportasi, dan kesehatan. Memberikan jaminan keamanan bagi hakim dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, hakim juga mendorong pemerintah dan DPR RI untuk mengesahkan RUU Jabatan Hakim. Selain itu, dalam aksinya, hakim juga membagikan bunga dan pin kepada pengendara jalan, serta membentangkan spanduk besar di depan Pengadilan Negeri Makassar yang berisikan tuntutan hakim. Sejumlah tuntutan hakim juga terpasang di pagar Pengadilan Negeri Makassar. Putusan hak uji material itu sudah dari tahun 2018. Memerintahkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk meninjau kembali PP 94 tahun 2012. Tetapi hal ini sama sekali tidak direspon oleh pemerintah. Untuk itu kami hakim turun dengan tegas melakukan aksi damai dalam mempertahankan martabat hakim agar kalau hakim bermartabat maka hukum terjaga dan masyarakat berwibawa. Itulah yang ingin kami sampaikan pada hal ini. Akibat aksi cuti bersama hakim ini hingga 11 Oktober 2024, persidangan di Pengadilan Negeri Makassar ditunda hingga pekan depan. Suasana ruangan sidang pun sepi dan tidak ada hakim hingga panitra, jaksa, kuasa hukum yang lalu lalang. Kendati demikian, pelayanan publik administrasi tetap dibuka untuk umum. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Statusnya sebagai tersangka Rektor UMI nonaktif, Profesor Sifirman Rahman resmi dicabut karena tidak cukup bukti melakukan tindak pidana penggelapan. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Hal tersebut diungkapkan Profesor Sifirman Rahman kepada awak media Senin sore, yang membacakan surat perintah penghentian penyelidikan atau SP3 yang dikeluarkan Polda Sulsel. Sifirman Rahman mengatakan sejak tanggal 4 Oktober 2024, Kepolisian Daerah Polda Sulsel mencabut status tersangka terhadap dirinya dan namanya dipulihkan untuk memenuhi asas kepastian hukum keadilan. Iya, alhamdulillah Kepolisian Daerah Selatan sudah mencabut status saya sebagai tersangka dan dipulihkan atau dikembalikan statusnya seperti sedia kala. Profesor Sifirman sudah menjalani gelar perkara hingga penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan dana Yayasan Wakaf UMI yang dikaitkan dengan pengadaan Videotron. Sementara itu, 3 orang lainnya masih dalam penyidikan Polda Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, pengguna jalan dan netizen di sosial media dibuat heboh dengan aksi dai kondang sekaligus penceramah terkenal Ustadz Nur Maulana yang tidak menggunakan helm saat dibonceng menggunakan motor menghadiri sebuah acara di saat jalan sedang padat dan macet. Ustadz Maulana, Ustadz. Dai kondang Ustadz Muhammad Nur Maulana menjadi pembicaraan warga netizen. Setelah aksinya yang tidak memakai helm saat dibonceng menggunakan sepeda motor di sepanjang Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, viral di berbagai platform sosial media. Dalam video viral berdurasi 16 detik ini, nampak dai kondang Ustadz Maulana hanya memakai kopiah dan sesekali melambai ke warga saat melintas di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Satlantas Polrestabes Makassar yang melakukan penelusuran berhasil berkomunikasi dan berkoordinasi dengan dai kondang Ustadz Maulana. Ustadz Maulana pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kota Makassar. Adapun kejadian ini terbilang spontan lantaran saat itu Ustadz Maulana hendak menghadiri sebuah acara di Sudiang. Namun karena takut terlambat akibat terjebak macet, Ustadz Maulana memilih naik motor. Kendati demikian, operator kamera tilang elektronik milik Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel tetap melakukan penelusuran dan memberikan surat tilang kepada pemilik kendaraan roda 2 tersebut. Dan beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kepolisian, khususnya Satlantas Polrestabes Makassar, karena viralnya video beliau yang dibonceng tidak pakai helm. Beliau menyampaikan itu bukan unsur kesengajaan, karena beliau pada saat itu akan menghadiri acara di salah satu tempat dan beliau dari arah Sudiang, kebetulan pada saat itu macet dan waktu sudah buru-buru. Beliau tidak mau mengecewakan orang yang mengundang, jalan-jalan satu-satunya beliau harus naik motor untuk cepat sampai ke lokasi. Warga dan pengguna jalan pun dihimbau agar tetap memakai helm dan menaati rambu-rambu lalu lintas saat berkendara demi keamanan untuk diri sendiri maupun pengendara lain. Dari Makassar, Yol Yosvin, iNews melaporkan. Pemirsa, gegara saling ejek, 3 remaja di Palopo ditangkap usai menikam rekannya sendiri. Akibat kejadian ini, korban terpaksa menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Rekaman CCTV ini menjadi petunjuk polisi dalam mengungkap kasus penikaman yang terjadi di Jalan Lingkar, Kota Palopo. Tak butuh waktu lama, unit reserse kriminal Polres Palopo berhasil menangkap 3 pelaku. Dari hasil pemeriksaan, ketiga pelaku mengakui perbuatannya. Para pelaku diduga kesal setelah terlibat saling ejek hingga berujung penikaman. Akibat kejadian itu, korban dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius. 3 pelaku yang diamankan masing-masing berinisial AW 18 tahun, PT 17 tahun, dan SA 15 tahun. Saat ini ketiga pelaku dan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik dan anak panah peluncur diamankan di Mapolres Palopo. Pada saat itu, dulu kemudian didatangi oleh 3 orang pelaku ini yang menurut dari hasil pemeriksaan bahwa ketiga orang ini sakit hati terhadap korban karena sering ditegur, sehingga pada malam itu langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban. Kemudian salah satu dari pelaku melakukan dengan cara menikam korban. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dikenakan pasal 80 nomor 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk dapat menyaksikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salam kepada salam.
saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.